Pernah nggak sih Anda ngerasa semangat banget di satu hari, siap menaklukkan dunia, besoknya semangat itu hilang entah kemana? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, kita akan kupas tuntas ide dari buku Kode Disiplin buat ngerti kenapa motivasi itu seringkali cuma PHP, dan gimana disiplin sejati justru jadi kunci buat membuka semua potensi kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bongkar mitos soal motivasi. Terus, kita lihat apa bahayanya kalau kita terlalu nyaman. Baru setelah itu, kita masuk ke solusinya lewat kode disiplin dan pastinya langkah-langkah praktis buat membangun tekad baja Anda. Kita mulai dari bagian pertama, kebohongan motivasi. Kenapa sih dia ini sekutu yang nggak bisa diandalkan? Pertanyaan ini rasanya familiar banget ya kan? Perasaan semangat yang tadinya membara, tiba-tiba padam gitu aja tanpa peringatan. Nah, inilah masalah utamanya, motivasi. Dia itu datang dan pergi seenaknya, ninggalin kita pas lagi butuh-butuhnya. Disinilah letak beda mendasarnya. Coba lihat, motivasi itu kan cuma reaksi emosional. Bisa muncul karena nonton video inspiratif, tapi ya bisa hilang juga pas kita lagi capek atau stres. Sebaliknya, disiplin itu pilihan sadar. Ini soal komitmen buat terus jalan, nggak peduli perasaan kita lagi gimana. Kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Anggap aja motivasi itu kayak korek api yang nyalain api unggun. Dia penting buat memulai, tapi yang bikin api itu terus nyala semalaman, bahkan pas angin kencang, ya kayu bakarnya, itulah disiplin. Tanpa disiplin, percikan awal tadi nggak akan jadi apa-apa. Lanjut ke bagian 2, harga mahal dari kenyamanan. Ternyata, kurangnya disiplin itu ada harganya. Dan harganya ini jauh lebih mahal dari yang kita bayangin. Coba perhatiin deh, pilihan-pilihan kecil ini kita hadapi setiap hari. Setiap kali kita lebih milih scrolling medsos daripada kerja fokus, atau pencet tombol snooze daripada langsung bangun, kita itu bukan cuma nunda pekerjaan. Kita secara nggak sadar lagi ngelatih otak kita buat lari dari tantangan, dan pelan-pelan itu ngerusak mental kita. Nah, ini dia poin yang paling penting. Setiap kali Anda janji sama diri sendiri, mau bangun pagi, mau olahraga, mau beresin tugas, tapi nggak Anda lakuin, Anda itu kayak ngirim sinyal ke diri sendiri, omonganku nggak bisa dipegang. Kepercayaan ke diri sendiri itu terkikis, sedikit demi sedikit, sampai akhir kita nggak percaya lagi sama kemampuan kita. Dan dampaknya nyata banget dan nyebar ke semua aspek hidup kita. Mulai dari karir yang stuck karena kita takut ambil tantangan, sampai hubungan yang jadi renggang karena kita malas menghadapi obrolan yang sulit. Memilih nyaman dalam jangka pendek, ternyata bayarannya mahal banget di jangka panjang. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, solusi kode disiplin. Tenang, selalu ada jalan keluar. Ada kerangka kerja yang jelas buat membangun kembali kekuatan mental kita. Jadi, apa sih sebenarnya kode disiplin itu? Ini bukan sekedar kumpulan tips atau trik. Bukan. Ini adalah sebuah sistem lengkap yang dirancang buat ngubah cara kita berpikir secara fundamental. Tujuannya satu, bikin kita bisa bertindak konsisten secara otomatis, nggak peduli lagi ada motivasi atau enggak. Sistem ini ditopang sama 3 pilar. Pertama, geser pola pikir kita. Berhenti ngandelin perasaan, mulai berpegang sama komitmen. Kedua, kita harus sadar diri. Kenali, apa sih yang biasanya bikin kita nunda-nunda kerjaan? Dan yang ketiga, bangun sistem. Bikin rutinitas yang bikin disiplin itu jadi otomatis. Jadi kita nggak perlu nguras tenaga buat mikir lagi. Dan sekarang bagian favorit saya, membangun tekad kuat. Yuk kita langsung bahas langkah-langkah praktis yang bisa Anda coba, mulai hari ini juga. Alat praktis pertama kita bisa diringkas dalam satu angka ajaib. Angka 3. Ini namanya aturan 3 detik. Gini cara kerjanya. Keraguan itu pembunuh utama tindakan. Jadi, pas Anda ngerasa ragu memulai sesuatu, langsung hitung dalam hati 1, 2, 3, dan langsung gerak. Apapun itu. Cara ini kayak nge-hack otak kita, motong jalur buat mikir kebanyakan dan bikin alasan. Belum sempat mikir, udah gerak duluan. Oke, siap buat alat kedua? Sama simpelnya. Kali ini, angkanya adalah 5. Ini aturan 5 menit. Seringkali bagian tersulit dari sebuah tugas besar itu cuma memulainya. Jadi coba deh bohongin diri Anda sendiri. Bilang aja, oke, aku cuma kerjain ini 5 menit. 5 menit doang. Siapa sih yang nggak bisa ngerjain sesuatu cuma 5 menit? Ajaibnya, begitu Anda mulai, momentum itu akan muncul. Dan seringnya Anda malah keterusan kerja lebih lama dari itu. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita pegang erat-erat dari semua ini, ya ini dia. Berhenti nungguin mood yang pas buat bertindak.
Transformasi sejati itu lahir dari tindakan yang konsisten, terutama di hari-hari di mana kita nggak ngerasa pengen ngapa-ngapain sama sekali. Pada akhirnya, disiplin itu bukan soal membatasi diri loh, justru sebaliknya. Ini tentang membebaskan diri. Bebas dari emosi yang naik turun, bebas dari penyesalan, dan bebas untuk benar-benar membangun hidup yang kita mau. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya, tapi dengan kunci ini di tangan Anda, pintu mana yang akan Anda buka?